Baik Bapak Ibu teman-teman, kita langsung saja. Mudah-mudahan ini agak panjang yang mau saya jelaskan. Saya tidak tahu apakah nanti bisa sampai tuntas. Tapi kita lihat saja sampai di mana saya bisa menjelaskan saat ini. Yang pertama harus kita pahami dulu adalah bahwa diri kita yang sejatinya adalah jiwa. Nah, jadi kan diri kita itu kan terdiri dari raga dan jiwa. Raga ya badan kita, termasuk otak yang berpikir. Jiwa itu untuk dapat kita kenali, mengerti, kadang-kadang kita sebut batin, atau kadang kita sebut nurani. Nah, itulah jiwa itu. Nah, jadi nanti kalau raga kita mati, jiwa itu kembali kepada Tuhan itu, gitu. Nanti kita jelaskan lagi. Nah, jadi salah pendapat orang-orang, terutama Dr. Ryu yang terkenal itu, yang mengatakan mahkota manusia adalah pikiran, pengendali manusia adalah pikirannya. Salah itu. Otak yang dapat berpikir itu hanya kita gunakan kalau kita ingin tahu sesuatu hal, berpikir. Nah, tapi kalau niat dan keinginan itu tidak adanya di otak, itu adanya di batin, di jiwa. Nah, untuk mencapai apa yang kita inginkan itu, apa yang kita niatkan itu, baru kita menggunakan otak. Bagaimana caranya? Kan gitu, ya. Nah, jadi batin atau jiwa itu dari sononya sejak kita lahir sudah ada dalam diri kita. Batin dan jiwa itu adalah bagian dari Tuhan. Nah, ini Tuhan itu apa? Nah, kan gitu kan. Jadi kita jangan selalu menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah sosok personal yang abstrak, yang sakral gitu. Enggak seperti itu. Tuhan itu adalah sesuatu energi, sesuatu daya, sesuatu kekuatan besar. Itu Tuhan. Nah, jadi energi, daya, kekuatan tadi sudah ada dalam batinmu, sudah ada dalam jiwamu. Jadi termaktub dalam jiwa itulah Tuhan, gitu. Termaktub dalam batin itu, dalam nurani itu. Nah, jadi kadang-kadang oleh orang politik, benar juga kadang-kadang omongan mereka, suara rakyat adalah suara Tuhan, kan gitu kan. Itu benar itu. Nah, jadi begitulah yang terjadi dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus telah memahami, telah menguasai bahwa batinnya itu, jiwanya itu telah menyatu dengan kekuatan besar itu. Batin dan jiwa itu kan boleh kita katakan Tuhan kecil. Nah, Tuhan yang besar ya Tuhan Akbar itu kan.
Nah, jadi Yesus sudah dapat menyatukan dirinya dengan kekuatan yang besar itu. Banyak teman-teman yang memahami spiritual, saya berinteraksi di Facebook ini, mudah-mudahan bisa nyambung kita di dalam saya menjelaskan. Dalam dimensi spiritual yang tinggi, kalau kita memasuki dimensi spiritual yang tinggi, kita bisa menyatu dengan kekuatan besar itu yang kita sebut Tuhan itu. Kita bisa nyantol. Nah, jadi begitulah Yesus. Nah, jadi pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan yang dilakukan Yesus, termasuk berikut mukjizatnya, adalah dorongan dari batinnya sendiri yang telah menyatu dengan kekuatan besar itu. Nah, jadi tentu peristiwa Yesus akan tetap kita katakan sudah sebagai rencana Allah, tetap kembali ke sana. Nah, jadi murid-murid Yesus selama mereka bersama-sama, kalau kita runut baca Alkitab Perjanjian Baru, kan mereka itu kebanyakan bingung waktu bersama-sama Yesus. Jadi nggak ngerti Yesus itu seperti apa gitu. Mereka menganggap nanti Yesus ini akan menjadi raja besar, kan gitu kan. Jadi pernah suatu kali Yesus itu marah kepada Filipus ya, Filipus kalau nggak salah. Hei Filipus, sudah berapa lama kamu ikut saya? Kamu tidak kenal-kenal saya gitu. Jadi itu dikatakan Yesus saat Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkan kepada saya Bapa itu, tunjukkan kepada saya Allah itu gitu. Ini bukan mencela ya, niat jujur Filipus itu. Jadi kamu tidak kenal saya. Ya Allah itu ada di dalam diri saya. Tuhan itu ada di dalam diri saya, di dalam batin saya, di dalam jiwa saya. Di dalam dirimu juga ada, di dalam batinmu itu. Cuman kamu gak ngerti-ngerti. Gak paham. Nah, cuma Yesus tidak ngomong seperti itu. Nah, jadi banyak saya berinteraksi dengan teman-teman di Facebook ini yang memahami spiritual. Mudah-mudahan kita bisa nyambung di dalam penjelasan saya ini. Di saat kita memasuki spiritual yang tinggi, kan kita bisa nyantol dengan kekuatan besar itu. Jadi begitulah persisnya Yesus yang memelihara, mengembangkan kekuatan besar itu, Tuhan yang ada dalam jiwanya dengan segala ajaran dan tindakan-tindakan mukjizatnya. Jadi perdebatan selama ini antara agama, terutama Islam dan Kristen, masa sih Tuhannya makan? Masa sih Tuhannya manusia? Masa sih Tuhannya Nah, kan gitu kira-kira. Wajar itu.
Nah, dan Kristen pun salah menjelaskannya dengan istilah Tritunggal. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kan susah itu. Jadi Tritunggal 3 karakter, 1 hakikat, gitu. Nggak bisa itu menjelaskan itu, nggak seperti itu. Nah, jadi Tritunggal yang sebenarnya adalah badan kita, jiwa kita sebagai batin tadi, sebagai nurani tadi, dan Tuhan yang besar itu sendiri. Nah, dalam hal inilah bisa Yesus bisa menyatu dengan Tuhan itu. Nah, jadi secara jiwalah Yesus itu Tuhan, bukan badannya. Di dalam dirimu juga sudah ada bibit-bibit Tuhan itu. Tapi kamu tidak kenali, tidak mengerti. Murid-murid itu sebenarnya mereka masih bersama-sama dengan Yesus, kan banyak bingung melihat Yesus, tidak memahami gitu. Jadi ibarat guru di ruangan bertanya pada muridnya, sudah mengerti? Semua diam. Ada yang bertanya, semua diam, gitu kan. Nah, jadi ya dengan penjelasan Tritunggal sebagaimana umumnya dijelaskan para pendeta Kristen, kan sangat gampang mematahkan itu. Kalau orang Kristen berdoa bagaimana? Kan orang Kristen berdoa doanya ditujukan kepada Tuhan Allah melalui perantara Tuhan Yesus. Berdoa ke sana dengan perantara ke sana. Kan Tuhannya 2. Robahlah cara berdoamu, jangan begitu. Jadi tidak menjadi Tuhan jadi 2. Rubah cara berdoamu. Saya sih bisa mengatakan bagaimana berdoa yang benarnya. Tapi kan kalian selalu ngeyel. Berdoa yang benar adalah ya Tuhan kami, ya Allah kami, yang kami kenal lewat kehadiranmu dulu pernah hadir dalam diri Yesus. Begitu cara berdoa, kalau mau berdoa. Nah, jadi benar apa yang diprotes-protes agama sebelah, bahwa Yesus itu tidak seperti Tuhan penjelasan Tritunggal. Cuman Dr. Naik, Muhammad sendiri, dan pengkritisi-pengkritisi lain tidak juga memahami Yesus seperti apa. Kalau mereka memahami, mestinya Yesus itu yang mereka luruskan gitu. Tidak seperti Muhammad, ini menurut saya, jadi agar saya tidak kena delik.
malah membuat ajaran baru. Mestinya Yesus itu yang dipertegas bagaimana sebenarnya gitu. Jadi bagaimana dengan Muhammad? Nah, ini tetap menurut saya agar saya tidak kena delik. Bagi saya, Muhammad itu tidaklah lebih baik dari Musa, dari Daud, dari Salomo, Sulaiman. Kan Musa itu menghalalkan segala cara. Coba waktu mereka pulang dari tanah Mesir itu. Kan semua orang-orang yang mendiami kampung halamannya itu kan dibasmi, dihabisi, digenosida, dirampas. Oh, mereka datang ke situ, ke kampung kami. Lah siapa suruh ninggalin kampung halamanmu 400 tahun? Tanahmu di kampung aja 10-20 tahun gak kamu urus, diserobot orang. Kan gitu. Nah, ini dibasmi, digenosida, dirampas. Sama juga dengan Daud. Daud juga kan begitu. Istri prajuritnya kan disikat. Apalagi Salomo, Sulaiman. Tambah gak benar gitu. Nah, jadi makanya Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 8 kalau nggak salah, semua orang-orang yang datang sebelum aku adalah penipu dan perampok gitu. Ya itu dasarnya. Memang agak kasar lah itu omongan Yesus itu. Walaupun memang ada benarnya. Nah, makanya saya katakan ketuhanan Yahudi sebelum masa Yesus itu masih remang. Jadi kan remangnya mereka menyembah Tuhan dengan sesajen, kurban bakaran. Emang Tuhan itu punya hidung untuk mencium itu? Kan katanya kan aromanya, asapnya kan nyampe ke Tuhan gitu. Setelah bakaran itu dibakar. Nah, itulah keremangan ketuhanan masa Yahudi, masa perjanjian lama. Kalau kita telisik itu nanti, perjanjian lama itu banyak itu yang tidak akurat. Banyak. Nah, tapi tidak cukup saya jelaskan di dalam satu video ini, nanti terlalu panjang. Ini juga sudah 19 menit. Nah, jadi ketuhanan Yesus adalah Yesus bisa menghidupkan, menyatakan Tuhan itu di dalam dirinya. Siti Jenner juga begitu. Kan Siti Jenner katakan nuraniku adalah Tuhan gitu. Dan Siti Jenner itu kan dianggap sesat dulu oleh 8 wali lainnya. Karena Siti Jenner mengatakan tidak perlu sholat, nggak ada artinya itu, gitu. Ya memang seperti saya katakan. Jadi seperti yang dikatakan Ketua BPIP, implementasi dari religi adalah sekularitas. Implementasi dari religi adalah pelaksanaan perbuatan, bukan menyembah.
Kembali seperti video yang saya katakan kemarin. Perbuatanmu lah yang menandakan Tuhan telah hidup dalam dirimu atau tidak. Nah, jadi begitu teman-teman, terlalu panjang ini. Lain kali kita lebih dalam lagi membahasnya. Oke, terima kasih.